Orang kok punya tanggung jawab sholat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh main. Pokoknya sholat selesain dulu tanggungan sholat kamu. Itu. Seakan-akan kan begitu. Tidak boleh melakukan hal-hal, tidak boleh keluar, tidak boleh ke warung beli jajan. Kamu harus selesain sholat kamu dulu. Menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikan tanggungan sholatnya. Itu kalau bahasa secara teksnya begitu ulama, saking tegasnya. Sama kayak orang punya utang. Kalau kamu punya utang, kamu nggak usah belanja apa-apa dulu. Lunasi aja dulu hutangnya. Next, ada pertanyaan lagi? Oh, satu lagi. Ini perempuan ini. Panjang sekali. Tarik nafas dulu. Pertanyaan selanjutnya dari @Ervina Fauziatus Solihah. Pertanyaannya, Min, saya punya hutang sholat dulu pas awal balik. Bolong-bolong gitu jumlahnya. Gimana hukum sholat sunnah saya? Itu gimana, Pak? Punya hutang sholat. Terus itu kan ada ada hukum kalau dia punya hutang sholat qadha, maka tidak boleh melakukan sholat sunnah. Oh iya. Itu kan gimana hukum sholat sunnah? Kayak sekarang dia taraweh, semangat taraweh padahal punya hutang sholat sunnah banyak gitu dia. Itu ulama kalau Ibnu Hajar itu ketika dia punya hutang sholat qadha yang tanpa udzur ya. Kalau udzur kayak tidur ataupun lupa yang tidak dikarenakan hal-hal gak jelas, betul-betul blank, lupa gitu ya. Kayak semangat belajar begitu. Oh, terdistraksi oleh hal-hal yang positif. Gitu. Belajar sampai lupa. Itu kan banyak kisah-kisah ulama dulu. Seperti saya. Harapannya begitu. Begitu. Maka kalau udah undur, maka wajib untuk segera mengqadai. Bahkan ketika dia disibukkan dengan hal-hal sunnah, lain, hal sunnahnya itu dihukumi haram. Oh begitu. Bahkan menurut Imam Zarkashi itu bisa batal. Salatnya tidak sah. Tapi menurut yang diiktimati oleh Ibnu Hajar, yang dipegang, yang diutarakan, yang dijadikan pegangan oleh beliau, itu tetap sah. Meskipun dia punya tanggung jawab untuk melakukan sholat qadha tadi itu. Tapi apakah yang menjadi inti itu, apakah seseorang yang punya tanggung jawab sholat qadha itu tidak boleh ngapa-ngapain? Seakan-akan kan begitu bahasanya itu. Jangan menghabiskan waktu ke selain mengqadai sholatnya. Itu kalau kita lihat ya, begitu pentingnya melakukan sholat. Sampai kayak gitu. Orang kok punya tanggung jawab sholat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh main. Pokoknya sholat selesain dulu tanggungan sholat kamu. Itu. Seakan-akan kan begitu. Tidak boleh melakukan hal-hal, tidak boleh keluar, tidak boleh ke warung beli jajan. Kamu harus selesain sholat kamu dulu. Menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikan tanggungan sholatnya. Itu kalau bahasa secara teksnya begitu ulama, saking tegasnya. Sama kayak orang punya utang. Kalau kamu punya utang, kamu nggak usah belanja apa-apa dulu. Lunasi aja dulu hutangnya. Istilahnya apa itu? Dihajru. Iya, ditekan gitu. Bukan ditekan. Dilarang, dibekukan. Akhirnya dibekukan, enggak boleh diapa-apain bayar hutang. Kayak gitu. Tapi ternyata enggak, itu ada khilaf dari Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, itu enggak apa-apa. Maksudnya enggak terkekang itu. Jadi dia boleh kok melakukan hal-hal yang penting sifatnya enggak main-main. Enggak hal-hal yang enggak berfaedah. Selama itu ada faedahnya, kamu punya tanggung jawab bekerja, kamu punya kesempatan istirahat, ya enggak apa-apa. Kamu punya punya tanggung jawab untuk ke warung, makan dulu, enggak apa-apa. Rutinitas yang lain enggak apa-apa gitu loh. Enggak pas terus enggak boleh ngapa-ngapain. Karena juga bisa jadi alasan buat teman-teman. Kenapa kamu nggak taraweh? Saya masih punya kodok sholat. Nah, kayak gitu loh. Enggak lah, jadi saya nggak taraweh. Ada alasan nggak taraweh karena punya tanggung jawab sholat. Ya benar memang. Tapi ya nggak terus kamu tinggal dengan main HP ya kayak tadi itu. Sama saja gitu.
saya agak terawih karena alasan yang syar'i. Kenapa alasan syar'inya? Saya masih punya tanggung jawab sholat. Yo bener kayak tapi ya nggak jalan-jalan juga ngopi di luar alasannya kayak gitu. Jadi sambil gini, enggak saya nggak terawih, saya lagi punya tanggungan. Dan sana kembali tapi gini. Ya begitu. Parah. Daripada kan gitu kan. Kita kan zaman akhir itu kan untuk mengupayakan yang ideal kita kan sulit lah. Untuk mengupayakan yang paling perfect sulit. Ya kita al-akhaf lah. Yo bener dua-duanya sama-sama ndak betul. Kamu main HP, terawih, katakanlah ya. Dua-duanya sama-sama ndak betul. Karena kamu masih punya tanggung jawab sholat. Tapi yo paling ditimbang tidak, ditimbang kamu digunakan untuk main HP, kamu sholat. Kalau menurut Ibnu Hajar tadi tetap sah. Meskipun ada dia punya melanggar tanggung jawab yang harusnya dia lakukan di awal tadi. Lagian juga di terawih itu kita banyak dapat keuntungan kan, biasanya ada makanan. Apalagi kalau di Madura itu terawih pasti banyak makanan, jajan. Seru lah. Ya jadi terawih ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini kalian harus terawih gitu. Ya. Pak, terawih terus Pak ya, Insya Allah ya. Betul. Ini di sisa, apalagi di sisa akhir 10 akhir kan ya. Iya. Wah itu fadilahnya luar biasa. Oke, habis ya pertanyaan kita. Oh ya, mungkin. Gimana? Ini dari Bapak mungkin ada semacam motivasi begitu untuk teman-teman, untuk follower kita yang mungkin dari mereka udah punya pekerjaan atau sudah menikah, yang mungkin dulu tidak sempat mengenyam pendidikan di pesantren, yang pengen tahu soal agama, kiat-kiat untuk paling tidak mereka tahu hal-hal basic lah, atau problem-problema yang sering terjadi itu mereka bisa tahu. Mungkin motivasinya saja untuk mereka gimana? Begini ya. Tonton Lim Production. Ya itu satu. Karena ini kontan ya, beliau juga pasti berpikir dong. Enggak. Untuk belajar itu sebenarnya yang paling mudah itu kalau saya rasakan. Buat circle. Kita harus punya lingkungan ya. Kita harus punya lingkungan di mana di situ kita menjadi baik. Penting sekali. Entah sudah bekerja, sudah menikah, pokoknya jangan tinggalkan itu. Karena sangat pengaruh loh ya. Kita tahu di taklim sendiri kan ada itu. Lingkungan itu sama halnya merubah karakter seseorang secepat abu memadamkan api, kan begitu. Di taklim itu. Makanya kalau lingkungan kita buruk, maka kita akan menjadi buruk. Cepat sekali berubah menjadi buruk. Cepat sekali. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan kita baik, maka kita akan mudah sekali untuk menemukan hal-hal baik. Ya. Itu saya kira. Dan itu saya rasakan, ya mungkin kalau masih di pondok ya, mungkin gak jauh beda lah. Itu sangat sering sekali saya meneliti, mengamati teman-teman yang seperti itu. Jadi karena perubahan lingkungannya, circle-nya beda, akhirnya kesemangatannya, masuk di komunitas yang beda gitu ya. Kefokusannya dan lain sebagainya itu berubah semua. Ya, betul. Sebegitu pentingnya circle teman-teman ya Bapak. Ya, circle yang baik lah. Circle yang baik. Anda ingin menjadi orang baik, maka bertemanlah dengan orang baik. Kan ada itu di Tombo Ati kan. Berkumpullah dengan orang-orang di Lim Production. Lah sekali lagi Lim Production. Ya teman-teman harus nonton kita gitu, karena yang selalu saya ucapkan di awal video ya, banyak hal-hal. Ada salah satu kalimat itu atau makalah ulama bilang fakun mustafidan kun liyamin ziyadatan gitu kan Pak. Jadilah terus tiap hari tuh mengambil faedah. Di Lim Production ngambilnya Pak, betul sekali. Murah sekali, cuma nonton, di subscribe, hidupin notifikasinya. Juga di Instagram juga ya, di TikTok juga di follow. Oke teman-teman. Oke, itu terima kasih Pak Mundir sudah menemani Q&A di 4 episode ini. Walaupun Ramadan, panas-panas puasa, diajak syuting ya. Alhamdulillah. Lapar kita ajak syuting. Lapar juga.
Terima kasih intinya Pak sudah menemani kita di segmen ini, sudah memberikan penjelasan juga buat teman-teman kita di luar sana, teman-teman subscriber kita, teman-teman follower kita nanti di Instagram yang tentunya pengen dapat jawaban yang jelas ya, dan alhamdulillah Bapak bisa menyampaikan jawaban itu dengan jelas, tidak sulit untuk diterima. Overall ya, ala kuli hal gitu kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sama-sama. Mungkin ada pesan untuk teman-teman lagi mungkin? Yang semangat puasanya ya kan. Iya. Khususnya ini masuki 10 akhir bulan Ramadan. Kita tingkatkan lagi, kita semangatkan lagi. Jangan lupa untuk kiat-kiat, doa-doa di bulan Ramadan, tonton Lim Production. Oke, sip. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Isa Alkaf Zakaria bersama Bapak Muhammad Mundir. ya, undur diri dari hadapan teman-teman semua. Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.